Jessie perlahan membuka matanya, menguap kecil sambil menggeliatkan badan. Tangannya lalu memegang kepalanya, masih terasa pusing sisa semalam. Ia lantas berusaha bangkit perlahan, dan merubah posisinya menjadi duduk. Seketika itu ia sadar kalau kulitnya begitu merasakan tekstur selimut yang menempel di tubuhnya. Matanya berusaha melirik ke badannya. Seketika itu juga mata tersebut membulat sempurna, begitu mendapati tubuhnya yang polosan di balik selimut. Ia lalu memperhatikan ranjang yang ia tempati, merasa yakin kalau ini bukan ranjang di kamar pribadinya. Kembali ia berusaha mengedarkan pandangannya lagi di sekitar ruangan. Memang bukan kamarnya, dan arahan pandangan itu pun terhenti tepat di ranjang. Ada sosok laki-laki yang sedang tidur tengkurap di sebelahnya. Kalau dari postur tubuh, sepertinya sangat berbeda dengan Arion kekasihnya. Jessie menelan salivanya. Hatinya cemas dan ada rasa penasaran yang menghantui kepalanya. Siapa laki-laki yang tengah bersamanya dalam satu ranjang ini? Baru saja Jessie hendak mencari tahu, namun laki-laki itu telah merubah posisinya menjadi ke samping dan menghadap ke arah Jessie. Betapa kaget dan tak percaya, mata Jessie seketika itu mendelik. Begitu tahu kalau laki-laki yang sedang tertidur di sebelahnya itu adalah Daryl. Refleks Jessie berteriak, "Ah!" Tangan Jessie memukul-mukul pundak Daryl, hingga membuat Daryl yang awalnya tertidur lelap menjadi terbangun dengan kaget. "Ada apa?" tanya Daryl yang spontan terbangun kaget itu. "Kamu ngapain, ha?" bentak Jessie dengan geram. Tangannya memegang erat selimut yang menutupi tubuhnya. Aku lagi tidur sayang, kamu kenapa teriak-teriak sih?" Daryl langsung berespon santai. Sejurus kemudian ia menguap lebar. "Ngapain tidur di sini? Ngapain kita berdua yang di sini? Ini di mana? Kamu udah apain aku, ha?" tanya Jessie dengan nada tinggi dan bertubi-tubi. "Shh!" Daryl meletakkan telunjuknya di bibir Jessie. "Ini masih pagi sayang, jangan ribut-ribut. Kamu nggak mau kita digerebek sama pegawai hotelku karena keributan yang kamu buat, kan?" Ucapnya berusaha untuk menenangkan tunangannya ini. Alis Jessie menyernyit. "Hotel? Maksud kamu apa? Ngapain kita di hotel kamu?" Masih dengan nada yang sedikit tinggi, tak bisa Jessie terima dengan keadaannya yang mencengangkan di pagi ini. "Kamu lupa yang semalam. Kamu mabuk karena minuman red wine bersama suami teman kamu itu. Lalu kamu sendiri yang minta padaku agar kita bobok bareng. Kamu yang cium aku duluan. Kamu juga yang melepas pakaian kamu sendiri. Lalu..." "Stop!" potong Jessie. "Kamu jangan bohong, pasti kamu sengaja menjebak aku kan? Kamu mengarang cerita kan? Kita belum resmi menikah dan kamu malah udah unboxing aku." Daryl menggelengkan kepalanya berkali-kali, dan tangannya berusaha untuk menenangkan Jessie sambil mengusap lengan perempuan itu, walau Jessie sedikit risih dan menampik tangan Daryl itu. "Aku klarifikasi dulu ya. Bukan aku yang unboxing kamu sayang, tapi kamu sendiri. Bahkan lebih tepatnya, kamulah yang unboxing aku. Masa kamu lupa? Kamu yang semalam maksa aku. Kamu yang lebih liar. Dan lihat ini." Daryl memberi bukti nyata jejak peninggalan dari tersangka berupa banyaknya tanda merah di tubuh Daryl. Mata Jessie semakin dibuat tak percaya lagi. Apa ia segila itu hingga bagian atas tubuh Daryl dipenuhi dengan tanda merah bekas peninggalan bibirnya? Tak hanya di leher Daryl, tapi dada, perut, dan bahkan bagian bawah perut Daryl. "Astaga!" Jessie berteriak di dalam hati. Tak tahu harus berkata apa lagi begitu melihat bukti nyata di hadapannya. Tapi tetap saja perempuan ini berusaha untuk menolak keadaan. Bisa saja itu sengaja dibuat oleh Daryl untuk menjebaknya. "Kamu pasti mau jebak aku kan? Kamu pasti manfaatin kesempatan karena aku mabuk kemarin," curiga Jessie. Wajah Daryl menyeringai. "Jebak kamu? Yang ada malah kamu yang menjebak aku. Semalam kamu sangat liar sampai aku tidak bisa melarikan diri sehingga terjebak dengan badan kamu sayang. Apa kamu perlu buktinya?" "Bukti?
Iya, kamar ini aku lengkapi dengan CCTV yang bisa aku atur kapan menyala dan matinya. Dan kebetulan semalam, aku nyalakan. Jelas Daryl sambil kemudian tersenyum penuh arti pada Jessie. Jessie tak terima. Berkali-kali ia menggelengkan kepalanya. Tak siap menerima kenyataan ini. Bagaimana bisa ia lengah dan malah menghabiskan malam bersama Daryl? Awalnya aku pikir kalau kamu masih polos dan belum begitu paham. Tapi aku salah. Rupanya kamu sangat berpengalaman. Dan sangat ganas, sayang. Jadi aku harus jelaskan bagaimana kalau ada yang melihat tanda merah bekas peninggalanmu ini. Daryl menunjuk pada leher dan dadanya, di mana paling banyak terdapat bekas hisapan nakal bibir Jessie semalam. Jessie meringis. Dengan begitu, tentu Daryl jadi tahu kalau dirinya bukan perawan lagi. Perempuan itu hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sungguh malu melihat Daryl. Mendengar ceritanya saja, Jessie bisa membayangkan sendiri bagaimana ganasnya ia bermain semalam. Sama seperti yang ia biasa lakukan dengan Arion. Satu-satunya harapan Jessie jangan sampai Arion tahu kalau semalam ia tidur bersama Daryl. Jessie masih terdiam kaku menutupi tubuhnya dengan selimut. Pikirannya sudah kalut dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Sementara Daryl berusaha untuk menenangkan Jessie sambil meraba lembut punggung perempuan itu. Gak masalah kalau kamu sudah pengalaman, malah aku menikmatinya semalam, ucap Daryl dengan satu mata mengedip. Gila, dia bilang menikmatinya semalam, gerutu Jessie dalam hati. Aku anggap itu sebagai tester, jadi aku tahu kalau kamu sudah pandai, dan tak perlu khawatir lagi masalah malam pertama nanti setelah menikah. Lanjut Daryl. Jessie seolah ingin menutup telinganya rapat-rapat begitu mendengar penjelasan itu. Semakin geram saat Daryl menyebutnya sebagai tester. Memangnya Daryl pikir kalau Jessie itu produk, sampai bisa ditester dulu. Aku mau mandi, mau ikut, kita bisa mandi bareng, ajak Daryl dengan santai. Tentu saja yang diajak langsung mendelik mendengar penawaran itu. Jessie tak menjawab, yang ia mau hanya ingin cepat pergi dari tempat itu. Daryl tengah bangkit dari ranjang dan melepaskan jeratan selimut dari tubuhnya. Hampir saja jantung Jessie dibuat copot begitu Daryl dengan santai berdiri. Spontan perempuan itu menutup matanya, tak siap melihat Daryl yang polosan. Ngapain tutup mata? Tanya Daryl bingung. Jessie hanya menggeleng. Dalam hati, Daryl sudah cekikikan sendiri melihat ekspresi syok dari Jessie tadi. Ditambah kini secara spontan tunangannya itu menutup kedua matanya dengan tangan. Pasti berpikir kalau Daryl hanya polosan, padahal sudah memakai celana. Kenapa harus takut gitu sih? Bukannya semalam sudah kamu lihat. Malahan kamu yang bersemangat main-main sama belalaiku, ledek Daryl. Telinga Jessie terasa makin panas mendengar penjelasan itu. Bahkan dirinya sudah tidak ingat bagaimana kejadian menggelikan itu berlangsung. Yakin gak mau mandi bareng? Tawar Daryl lagi. Mami sama Daddy minta kita breakfast bareng di resto hotel ini. Jadi kita harus siap-siap. Bertubi-tubi rasanya kenyataan pahit menghujamnya pagi ini. Belum masalah bobok bareng selesai, kini ditambah lagi akan breakfast bersama orang tua Daryl. Betapa malang nasib Jessie. Karena Jessie tak berkutik dan hanya diam di bawah selimut, akhirnya Daryl pun memutuskan untuk mandi sendiri. Sambil membasahkan tubuhnya dengan kucuran air shower. Ia pun tersenyum licik penuh arti. Kena kamu perangkapku, gumamnya sendiri.